Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita membawakan acara podcast yang nanti berjudul atau bertemakan semangat kebangsaan. Di sini saya tidak sendirian. Di sini ada kawan saya, Kang Said Ibrahim. Kang Said, gimana Kang Said? Sehat Kang Said? Alhamdulillah. Dan teman saya yang satu lagi agak mengok. Tapi dia pintar. Dia pintar. Kang Zikri Bobon. Gimana Kang Zikri Bobon? Saya Kang Zikri Bobon. The next master chef. Oh, anjay. Ngopi. Seruput. Anjay. Sehat Kang Zikri, sehat. Mantap. Kang Zikri sehat. Sehat. Alhamdulillah. Saya. Jadi gini kan, kali ini tuh pembahasan kita berkaitan tentang semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan ini saya yakin setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai semangat kebangsaan. Karena setiap orang itu mesti memiliki semangat kebangsaan. Jadi saya akan melempar dulu kepada Kang Zikri. Menurut Kang Zikri loh, semangat kebangsaan itu yang seperti apa? Atau definisi semangat kebangsaan itu apa? Semangat kebangsaan sebenarnya kalau dicermati atau diteliti secara jauh banyak definisi materinya berbeda-beda. Nah, ini menurut saya sendiri semangat kebangsaan itu adalah hematnya gini. Kita menjadi apa sekarang? Hari ini kita menjadi apa? Misal dari pelajar, ya lakukanlah apa yang harus dilakukan seorang pelajar gitu. Kita kalau secara profesi, kita berprofesi seperti apa, kita bekerja menjadi apa, lakukanlah profesi kita itu dengan sebaik-baiknya gitu. Intinya semangat kebangsaan itu adalah melakukan sesuatu pada tempatnya dan berkorban. Jadi intinya semangat kebangsaan itu adalah mengorbankan sesuatu dari diri kita sendiri untuk kepentingan orang banyak, seperti itu. Ada lagi mungkin yang perlu ditambahkan? Paling ini ya, intinya kesimpulannya mementingkan kemaslahatan orang banyak daripada diri sendiri gitu. Itu semangat kebangsaan menurut saya. Jadi kalau orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri, apakah tidak termasuk orang yang memiliki semangat kebangsaan? Nah, untuk orang menanggapi pertanyaan tadi, untuk orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri gitu, kalau ditanya mereka mempunyai, kalau ditanya kepada mereka punya semangat kebangsaan apa enggak? Pasti mereka jawabnya punya, cuman mereka kurang dalam pengimplementasiannya, dalam pengaplikasian dalam kehidupannya itu kurang. Jadi lebih yang penting saya dulu dapat, soal orang lain gimana nanti, yang penting saya dulu dapat, itu adalah sikap yang menghambat tumbuhnya semangat kebangsaan. Egoisnya? Iya, egosentris. Oke, saya akan bertanya kepada Kang Said. Menurut Kang Said, semangat kebangsaan itu yang seperti apa? Ya menurut saya sih semangat kebangsaannya cara bertindak, cara berpikir untuk kepentingan kebangsaan ini gitu loh. Dan mungkin Kang Ziki lebih mengetahuinya lebih banyak. Saja simpel dari saya cuma itu saja. Hanya bertindak dan berpikir. Jadi kita harus gimana ya, untuk kebangsaan ini tuh kesetiaan kepada bangsa gitu. Harus semangat. Itu di setiap elemen, dari setiap kalangan umur apa bagaimana? Khususnya pemuda apa seperti apa? Nah, untuk semangat kebangsaan sendiri
itu karena temanya kebangsaan gitu. Jadi apapun yang ada di dalam bangsa ini, dalam negara ini itu masuk ke dalam kategori semangat kebangsaan. Adapun untuk pengaplikasiannya penetap melakukannya dalam kehidupan sehari itu berbeda-beda. Ada yang terbagi menurut profesi, menurut diri gitu, beragam gitu. Enggak harus yang punya semangat kebangsaan itu enggak harus yang muda, enggak harus yang tua. Pokoknya sama-sama membangun semangat kebangsaan. Oke. Jadi semangat kebangsaan itu seluruh dari Elemen. Iya. baik itu tua ataupun muda. Berbagai kalangan lah. Jadi kita bahu membahu dalam mewujudkan semangat kebangsaan. Oke. Kalau Kang Said, saya ingin bertanya Said. Semangat kebangsaan terkhusus bagi para mahasiswa itu bagaimana? Bagi para mahasiswa ya. Ya. Ya mungkin dalam mengerjakan apa yang disuruh sama dosen gitu. Pokoknya menaati SOP dalam mahasiswa. Kita harus berkreatif dan berinovatif ya dari mahasiswa gitu. Berarti kalau dalam mahasiswa sendiri berarti kita harus kalau ada tugas dikerjakan, kalau ada kelompok ya bikin kelompok, jangan berleha-leha gitu ya. Harus menaati. Itu kan masih menurut SOP ya. Nah, dalam semangatnya kelihatan semangatnya gitu loh. Iya. Nah, inovatifnya dan berani berkreatif nah, gitu. Kalau saya tangkap dari penjelasan Kang Said ini bersifatnya di dalam kampus. Kampus saja, Di iya. dalam kampus ya. Dalam kampus saja. Bagaimana kita itu dapat menjalankan atau dapat mengimplementasikan semangat kebangsaan kita khususnya bagi para mahasiswa di dalam kampus maupun di luar kampus. Apakah mahasiswa yang demo itu mereka memiliki semangat kebangsaan? Menurut Kang Sigri bagaimana? Nah, karena menanggapi pendemo yang kemarin itu yang rame-rame, ini bukan saya membela kemanapun, saya netral, saya di tengah-tengah. Gini loh, menurut saya mahasiswa yang demo itu bukan mahasiswa yang radikal, bukan berarti mahasiswa itu menentang atau membangkang kepada kebijakan, bukan. Menurut saya itu mahasiswa yang berani turun ke jalan itu mahasiswa yang sesungguhnya mahasiswa gitu, karena mereka tidak hanya mempelajari secara teori, tapi mereka juga ikut aksi dalam menerapkan teori-teori tersebut gitu. Karena mahasiswa yang turun ke jalan itu mereka peduli kepada keadaan negara ini, keadaan bangsa ini. Karena kan kalau bukan pemuda yang merubah bangsa ini siapa lagi? Kan ada Subhanul Yaum Rizalul. Seperti itu. Lalu bagaimana ketika mahasiswa itu tidak turun ke jalanan atau dengan kata lain tidak mengikuti demo, apakah masih bisa dikatakan mereka mengimplementasikan Semangat kebangsaan? Nah, menurut itu ada istilahnya itu klik vitalism. Nah, klik vitalism itu adalah mahasiswa yang hanya berkoar-koar, semangat kakak yang turun ke demo di status, semangat kakak bikin snap yang turun ke bawah, yang turun aksi di jalan, semangat gitu. Tapi kenyataannya mereka kalau diajak turun ke jalan, nggak mau, panas, nggak mau, capek, nanti kulit saya hitam, skincare saya mahal. Itu mahasiswa yang disebut masuk kategori klik vitalism. Tapi kalau kita lihat, kalau kita lihat faktanya, di setiap demo itu mesti ada saja yang namanya kericuhan atau chaos lah. Ya. Sedangkan kita sendiri mahasiswa yang terkhusus beragama Islam. Ya, Islam itu mengajarkan darul mafasid muqaddimu ala jalbul masalih. Bahwa yang mencegah lebih baik daripada mengobati lah. Dari mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan suatu kemaslahatan. Lalu bagaimana dengan pendemo-pendemo yang ujung-ujungnya itu rusak? Apakah tidak ada cara lain? Nah, untuk itu sendiri, jadi mahasiswa itu tidak semerta-merta demo gitu langsung turun ke jalan langsung beraksi, enggak. Jadi mereka juga melalui jalur diplomatis dulu. Kan ketika ada demo itu pasti ada sesuatu yang
suarakan gitu tentang sesuatu kebijakan yang dianggap merugikan atau dianggap kurang pas gitu disahkan. Nah, diplomatisnya kan ada kemarin tuh yang rapat-rapat, tapi ya seperti itu rapatnya kan sembunyi-sembunyi, mikrofon dimatikan gitu kan. Itu kan jalur diplomatisnya. Nah, setelah jalur diplomatis itu ditolak atau tidak didengar oleh pemerintah, oleh kalangan elit, ya mahasiswa turun ke Mau jalan. nggak mau ya. Iya, mau nggak mau mahasiswa yang menyuarakan gitu. Ya mungkin ya menurut saya ya tadi kata Kang Bagus itu yang salah bukan dari mahasiswanya. Kan saya pernah ikut turun. Nah di situ ada kalangan mahasiswa, ada kalangan yang basis gitu lah. Itu berarti namanya itu tuh penyusup atau Nah itu jadi si mahasiswa ini demo aksi turun itu cuman ya itu melalui kekerasan, Nah, itu. perusakan. Nah, bukan Jadi, intinya yang golongan intinya Ya basis intinya mahasiswa sendirinya itu damai. Awalnya demonya tuh. Yang bikin lucu itu adalah oknum gitu. Nah itu Ada oknum yang maksudnya bermain di itu. situ, iya. Nah itu Kita kesampingkan dulu ini pembahasan tentang demo Iya. karena semakin dalam ini. Iya, Semakin makin dalam ini nggak boleh. Oke. Kembali Lalu lagi. bagaimana kita itu bisa ketika kita itu sudah merasa memiliki semangat kebangsaan, cara apa yang bisa kita tularkan kepada teman-teman kita ataupun sekeliling kita atau lingkungan kita supaya mereka pun memiliki kesadaran bahwa semangat kebangsaan itu penting. Oke, sebelum itu menurut sampean kan semangat kebangsaan itu penting atau tidak? ya penting banget sih. Penting. Kan di dalam agama Islam itu kan hubul watun narimanya kebangsaan itu loh. Nah itu penting banget lah intinya sih ya. Intinya kalau misalkan semangat kebangsaan itu kita ya harus kesetiaan dalam ke negara kita tuh sudah dijelaskan dalam agama Islam juga diperbolehkan itu, maksudnya diwajibkan lah kita hubul watun iman, Sangat penting. sangat penting. Menarik. Lalu tadi bagaimana ketika kita itu sudah merasa memiliki semangat kebangsaan, lalu bagaimana kita itu bisa menularkan Pada pada orang lain. lingkungan kita atau orang lain supaya Ikut mempunyai ikut semangat bangsaan. kebangsaan. Iya. Bagaimana? Kalau saya sih ya kan ada kalau karakter temen-temen tuh ya beda-beda ya karakter temen-temen. Betul. Ya nanti ya bagusnya sih ikut bermain bersosial. Nah di dalam itu yang ngertinya misalkan saya ngerti dalam gimana ya untuk semangat kebangsaan sedikit-sedikit merangkul gitu loh, gitu aja. Jadi banyakin ngopi, banyakin ngobrol sama temen tuh banyak ini apa inovatif lah, kreativitas. Cara menularkan mulut Anda Inspirasi. kepada lingkungan itu dengan kita bergaul bersama. Nah. Intinya begitu. Intinya begitu. Jadi kan gini loh, quotes atau kata-kata dari Soekarno sendiri itu, saya lebih menyukai pemuda-pemudi yang berkumpul, Nah mengopi, merokok, tapi membahas tentang negara daripada kutu buku yang mementingkan dirinya sendiri gitu. nah itu ada kan foto saya kayak gitu ya. Kata pendiri bangsa Oke, ini. walaupun dia bodoh, mohon maaf, Iya. walaupun dia bodoh, tetapi dia mau apa ya, mau memikirkan bangsa, itu lebih baik Iya, daripada lebih baik. orang pintar yang mementingkan diri sendiri. Nah itu maksudnya. Jadi orang pintar yang mementingkan diri sendiri itu tidak memiliki semangat kebangsaan, dengan kata lain. Bukan tidak memiliki semangat kebangsaan. Gini loh, tadi Soekarno itu kata-kata Anda tadi yang mengutip quotes dari Pak Soekarno, Iya. bahwa Pak Soekarno itu lebih menyukai orang-orang pemuda yang berdiskusi sambil merokok dan kopi untuk membicarakan bangsa negara, iya. ke depan yang lebih baik intinya gitu, Iya. daripada kutu buku yang memikirkan Dirinya diri sendiri. sendiri. Nah, kutu buku tersebut apakah tidak memiliki kebangsaan? Apa kutu buku itu memiliki kebangsaan? Mungkin menurut dia, saya dengan bersemangat kebangsaan saya mempelajari buku-buku banyak, tapi memiliki diri sendiri. Yang Bagaimana? kan itu kan
dalam konteks quotesnya ya, itu kan ini ya, apa namanya, lebih baik. Nah, lebih baik kan itu konteksnya lebih baik, jadi ya lebih baik itu berarti yang kutu buku juga itu masih termasuk, mungkin beda caranya, Beda level lah. ya gitu. Beda. Kang Diki gimana? Gini, mementingkan diri sendiri itu dalam kata lain seperti apa? Jadi mementingkan diri sendiri ya macam-macam kan. Tadi kita lihat dulu aja definisi semangat kebangsaan itu ya kan, adalah mementingkan kepentingan halayak ramai daripada diri sendiri. Oh, berarti orang yang kutu buku itu bukan tidak termasuk orang yang memiliki semangat kebangsaan. Kalau saya definisi ya nggak masuk. Lalu, Tapi tadi kata Soekarno lebih baik kan, kalau kata lebih baik berarti yang kutu buku juga ada semangat kebangsaannya, cuman dosisnya dikit. loh, kita tidak bisa langsung menjustis seperti itu. Bisa saja Soekarno itu menjaga hati, hanya menjaga hati atau perasaan seseorang yang dia itu selalu kutu buku. Atau di situ ada kata tersirat, lebih baik itu ya kiasan ya, supaya tidak terkesan paradoks. Bahasa sarkas. Ya tidak Bahasa terkesan paradoks. Iya, sarkas. Benar. Bisa jadi Soekarno berbicara seperti itu, memang kenyataannya tidak memiliki semangat kebangsaan orang yang kutu buku dan memikirkan dirinya sendiri. Mungkin ya di situ pada zamannya. Mungkin dia yang kutu buku itu lebih mementingkan bagaimana saya nanti ke depannya bekerja, bagaimana saya mendapatkan uang yang banyak, tapi tidak memikirkan bangsa saya bagaimana maju, bagaimana bangsa saya supaya bisa menyaingi negara-negara maju yang lain gitu. Dia tidak memikirkan ke situ. Mungkin seperti itu. Yang saya tanyakan, dia itu memiliki semangat kebangsaan atau tidak? Kalau itu ya Kamu Kalau saya ya tadi benar kata Bang Diki, mempunyai cuman dosisnya sedikit. dosis. Gitu. dosis. Ngopi lah, ngopi. Itu Aduh. biar ada inspirasi. Siap. Kopi dan inspirasi jangan lupa. Nah, Oke. Kemudian yang terakhir lah, saya kira, bagaimana cara kita ini bisa merawat semangat kebangsaan atau merawat semangat kebangsaan kita itu bagaimana? Atau melestarikan semangat kebangsaan kita supaya nanti kedepannya generasi-generasi yang akan datang ataupun generasi kita yang sekarang tidak kehilangan jati diri bangsa, tidak kehilangan semangat berkebangsaan. Lalu bagaimana cara merawat semangat tersebut? Menurut kalau saya sih, Ibrahim, kalau saya simpel ya, jangan jangan gimana, harus bersosial lah, jangan diem aja di rumah gitu, harus aktif. Kalau misalkan kita dalam ruang lingkup mahasiswa misalkan, nah kita ikut berorganisasi kan. Benar. Jadi gimana ya, pinter tapi nggak bersosial tuh nantinya ya tetap aja gitu loh. Kamu mikir? Nah, menurut saya sendiri gitu. Kalau untuk memupuk semangat bangsa sendiri gitu, kita harus pahami dulu dua. Yang pertama nasionalisme dan patriotisme. Nah, nasionalisme sendiri kita itu harus cinta dulu pada bangsa kita sendiri, harus kumpul watan dan iman dulu. Kalau ini kita cintanya kepada kebudayaan negara lain, kepada hal-hal bangsa-bangsa lain, dan tidak mencintai kultur budaya kita sendiri, bahasa kita sendiri, mau bagaimana kita punya semangat kebangsaan pada bangsa ini gitu. Kalau cinta kepada bangsa tanah air sendiri kita aja nggak punya, seperti itu. Nah, patriotisme itu sendiri adalah ya kita berani berkorban untuk orang lain, untuk hal banyak. Jangan seperti ini. Jangan yang penting kita selamat, orang lain gimana nanti, yang penting saya dulu selamat. Jangan seperti itulah. Kalau dalam patriotisme itu adalah lebih baik saya yang jadi arang, yang jadi abu, tapi orang lain jadi berlian, jadi mutiara gitu. Iya, berkorban untuk orang lain, hal banyak. Intinya kita harus mencintai dulu bangsa ini dengan keberagaman kita sendiri. Jangan dulu mencintai orang lain. Jangan gengsi dengan budaya kita, kultur kita yang beragam ini. Kita harusnya bangga loh. Minimal lah ya. Iya. Minimal gitulah Kita ya. harus bangga. Tapi kenyataannya gitu,
faktanya pada zaman sekarang anak muda sekarang itu lebih banyak suka kebudayaan orang lain, lebih menyukai bahasa orang lain, sampai pas berbahasa luar tapi bahasa Indonesia sendiri masih belepotan, masih kita letotkan, ya seperti itulah. Dua tadi ya, nasionalis dan Patriotisme. Oke, saya agak penasaran nih kan. Apakah rasa nasionalis dan agamis itu tidak ada? Jadi dengan bahasa nasionalis dan patriotisme. Apakah yang beragamis ini tidak ada dalam semangat beragama? Nah, untuk yang agamis sendiri, dalam semangat beragama itu ya. Kan gini kan, sebentar. Bahwa kita tadi seperti kata Kang siapa? Brohim. Kang Brohim. Iya, Kang Brohim. Untuk melestarikan, Iya, melestarikan atau merawat semangat kebangsaan harus dengan cara apa? Bersosial aktif. Aktif lah Ya kan? Sedangkan agama sendiri, ini ajaran agama loh. Iya. Agama sendiri itu menerangkan tentang hablum minan nas. Ya kan? Setelah hablum minallah ada hablum minan nas, dan di hablum minan nas itu ada hubungan apa namanya itu? Muamalah. Iya. Dengan sosial. Bukan. Satunya itu apa itu? Saya lupa itu. Pak, yang gini, ini yang berhubungan dengan manusia kan? Iya. Jadi kita itu saudara sebangsa setanah air. Apa itu namanya? Saudara seagama, seiman, saudara hubungan apa sih ya? apa sih namanya ini? Ya seperti itulah. Dikit. Ya, hubungan. Jadi tadi kan kata Kang Zikri kan bahwa harus ada dua untuk menjaga Semangat kebangsaan. Yang pertama adalah nasionalisme, yang kedua adalah patriotisme. Patriotisme. Nah, saya ini menarik ini. Kenapa tidak ada agamis? Karena saya dapat dari keterangan Kang Brohim tadi bahwa untuk merawat semangat kebangsaan adalah dengan cara kita berperan aktif atau berhubungan sosial. Ya. Nah, di agama pun ada ajaran agama bahwa kita itu harus ada apa? Ukhuwah basyariah, ukhuwah islamiyah, dan ukhuwah watoniyah. Nah, ya kan? Ya. Oke lah, kita ambil kesimpulan dari ukhuwah watoniyah ini. Kenapa Anda tadi tidak membawa agamis? Agama. Iya, tidak membawa agama dalam semangat beragama tadi. Hanya nasionalisme dan patriotisme. Sedangkan agama itu mengajarkan ukhuwah watoniyah, hubungan baik, tentunya hubungan baik ini. Hubungan baik sesama bangsa dan sama tanah air. Iya. Bagaimana menurut Anda kan? Iya, karena tadi ya karena saya juga kan saya membicarakannya ini garis besarnya umumnya gitu, tidak detail gitu. Detailnya secara agama apapun gitu, agamis apapun pasti mengajarkan cinta damai, cinta tanah air, pasti mengajarkan, bukan hanya agama Islam saja, semuanya gitu agama gitu kan. Tentu mengajarkan tentang hubungan baik dengan manusia, dengan Tuhan, dengan sesama kan, dengan intinya mengajarkan hubungan baik lah. Nggak ada itu agama yang mengajak perang, mengatakan ini harus seperti ini, nggak ada itu agama itu. Ya memang. Kalau begitu setiap agama itu mengajarkan, dengan kata lain setiap agama itu mengajarkan dharma bakti atau berbuat kebajikan. Ya. Khususnya dalam semangat kebangsaan. Nah, Tetapi Anda sendiri tidak menyebutkan agamis. Hanya menyebutkan nasionalis dan patriotisme. Itu kenapa kan menurut Anda kan? ya mungkin garis besarnya doang gitu loh, diambilnya dari garis besarnya doang. Nah mungkin ini juga ya, ini membicarakan tentang Pancasila gitu loh, jadi nggak terlalu ke agamis dulu gitu. Agamis ya nanti dibicarakan, Ada forumnya lagi. Oh, oke. Gitu loh. Oke. Aduh. Jadi kan ini kita berbicaranya itu global gitu, nggak terpaku pada satu. Eksplisit. Iya. Oke, siap.
Udah. Mungkin itu saja. Iya, ya mungkin itu. Kita akan lanjut pembahasan ini di lain waktu. Jadi tunggu kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Subscribe. Subscribe. Subrek. Subscribe. Yes. Mungkin itu saja dari kami. Saya selaku. Sebentar, ngopi dulu. Ngopi. Mangga. Ngopi. Ngopi lah. Anjay. Ngopi lah tuh. Ya amat. Salam. Kalau gitu saya udah tuh. Udah ini saya memiliki syahadat dan memiliki dalil. Jadi kalau tidak ada yang terima saya udah bicara depan saya. Ini seperti ini. Akhir gitu. Kesimpulan dari saya ini, Mas. Ya. Intinya gitu, semangat kebangsaan itu kita harus melakukan hal-hal baik dari diri kita sendiri untuk kemaslahatan, untuk kemajuan bersama gitu. Jangan ya apapun yang bisa kita lakukan untuk kemajuan bersama ya lakukanlah gitu. Jangan sampai memecah belah gitu. Apa yang seharusnya udah kan agar negara ini ya, negara Indonesia ini kan udah jadi satu, udah sah, udah secara sah de facto, secara de jure udah sah gitu ya, udah diakui. Jangan sampai kita ini memprovokasi orang lain untuk makar dari negara atau merubah ideologi negara. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai pokoknya apalagi anak muda sekarang jangan sampai terprovokasi oleh ideologi seperti itu. Oke. Kita harus memperkuat ukhuwah Islamiyah, watoniyah, basyariah seperti itulah. Kayak kata seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari kenyataan belakangan ini, banyak sekali orang-orang yang demo untuk melawan pemerintahan. Melawan pemerintahan, apakah tersebut? Ya, demo melawan pemerintahan. Ya wis lah, mungkin itu saja dari kami. Tunggu pembahasan selanjutnya. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.